Cecah harapan muncul di tengah konflik panjang. Hamas siap ikut rencana damai Donald Trump. Apakah ini awal dari perdamaian atau lagi-lagi cuma bagian dari drama politik Timur Tengah? Daripada nebak-nebak, kita tanya ke Mbak Jelly. Bagian dari drama politik Timur Tengah. Iya. Hari ini kan hari ini ada pertemuan. mulai konferensi Kairo lah ya. Betul. The Cairo Conference, the Cairo Meeting, di mana usulan perdamaian digagas di Gedung Putih minggu lalu oleh Trump, ada Netanyahu, dan disetujui oleh berbagai pimpinan negara Arab termasuk Indonesia kan. Pak Prabowo kan dikonsultasi oleh mereka-mereka kan. Ini kesepakatan bersama di belakang layar. Dan hasilnya sangat positif sejauh ini. Seperti kata Amel, bisa aja ini harapan yang sirna, tapi yang kemarin orang takutkan kan bagaimana sikap Hamas. Betul. Kan. Tetapi yang terjadi beberapa hari terakhir menarik on the ground. Di Palestina ternyata rakyat Palestina umumnya menyambut dengan baik usulan perdamaian dari Gedung Putih kan. Di Israel juga begitu. Jadi di Tel Aviv beberapa hari yang lalu kita lihat di beberapa koran, New York Times misalnya, itu ribuan orang bawa handphone malam-malam nyalain gitu kan, kayak lilin gitu, itu memberi moral support pada inisiatif terakhir perdamaian ini gitu kan. Ini sudah dicoba dalam 2 tahun perang yang brutal dan tragis nih, udah dicoba beberapa kali, tetapi kan ternyata baru tembus terakhir dan orang takut, orang khawatir bahwa Hamas resisten karena kan ada beberapa persyaratan yang nanti kita bicarakan yang complicated ke depan. Tetapi ternyata tanpa terduga Hamas mungkin Qatar kan sudah karena ini kan pimpinannya di Gaza kan sudah cerai-berai dan pimpinan politiknya yang nanti ikut dalam Cairo Conference itu Khalil Al-Hayya yang anaknya ikut terbunuh oleh rudal di Qatar. Di Doha oleh Israel kan, yang makanya kan Benyamin Netanyahu di Gedung Putih telepon-teleponan di depan Trump dengan Emir dari Qatar untuk minta maaf, dan ya biasalah, tapi kan namanya proses perdamaian ini selalu rumit, kadang-kadang ada drama, ada tragedi, ada korban, tapi tujuannya jelas bagus dalam pengertian, dan ini langkah awal yang bagus dan Hamas ternyata setuju ya. Jadi fase pertama dibicarakan di Kairo ini yang mulai hari ini dari Hamas tadi dari Hamas Khalil Al-Hayya dari Israel. Ron Dermer ini orang dekat Netanyahu. Ya, artinya utusan khusus lah, kayak Steve Witkoff, utusan khusus dia dari juga Amerika. Ada tuh dari Amerikanya. Sama mantunya Trump, suaminya Ivanka, Jared Kushner yang arsitek Abraham Accord yang Trump pertama itu yang 5-6 tahun yang lalu. Nah, jadi fase pertama oleh Hamas kan ini dari kuartet kepemimpinan Hamas ini, Khalil ini yang Al-Hayya ini yang bertahan kan, karena di Doha. Jadi dia ikut walaupun anaknya baru 2 minggu yang lalu 3 minggu yang lalu harus tewas oleh serangan rudal Israel. Dia bicara dalam mewakili Hamas di Kairo. Ya, Kairo ini signifikan karena perundingan The Cairo Conference tahun 1921 yang dipimpin oleh Winston Churchill, waktu itu menteri kolonial The British Empire yang memegang mandat Palestina itu loh. Karena habis Perang Dunia Pertama kan, Ottoman Empire. Nah, dibagikan waktu itu oleh Churchill Transjordan, kemudian jadi East dan West kan itu, Palestina di sebelah barat, Transjordan dikasih kepada salah satu anak dari Sheriff of Mecca. Kemudian Irak juga begitu, jadi Raja Faisal di Sheriff of Mecca. Ini dalam rombongan Churchill ada T.E. Lawrence, The Lawrence of Arabia, gitu loh. Yang ikut Sheriff membantu Faisal, Sheriff of Mecca, anaknya Sheriff of Mecca menyerbu Aqaba waktu itu Turki kan. Jadi ini ada sejarah panjang dan simbolik. Jadi Cairo Conference yang pertama, jadi di mana Inggris tetap dalam ambiguitas dualisme
melindungi Palestina, tetapi juga memberi jalan bagi diaspora Israel untuk memiliki homeland yang di Kanaan, di tanah yang dijanjikan, yaitu Israel. Jadi bibitnya kan dari situ. Jadi tahun 1917 Balfour Declaration, 1921 Cairo Conference oleh Churchill dan T.E. Lawrence, ada Faisal, ada Abdullah. Itu jadi 100 tahun lebih kemudian ada Cairo Conference lagi. Mudah-mudahan konferensi ini menutup langkah awal, menutup lorong gelap 100 tahun, Mel, di wilayah yang oleh semua agama besar ini dihormati, disucikan, ya. Jadi mudah-mudahan ini sebuah babak baru, pembuka yang tidak gampang. Tetapi Cairo Conference ini mudah-mudahan secercah harapan, memberikan secercah harapan. Nah, Hamas, ya, fase pertama. Hamas ini kan dia setuju untuk melepaskan tawanan. Tapi kan ada juga Bang yang dia masih menolak pelucuran senjata. Ini nanti gimana Bang? Jadi memang kan komponen dalam usul Gedung Putih kemarin kan yang pertama ada yang pertama yaitu tawanan ya yang ditahan oleh Hamas, sandera. Masih kurang lebih 48 katanya ya, 20 masih hidup, 28 tinggal body. Itu harus dipulangkan. Di Israel ada 1.900-an tawanan juga. Juga harus dipulangkan. Jadi bagaimana mekanisme pemulangan pengiriman tawanan baik yang meninggal maupun yang masih hidup. Itu yang pertama kan. Pada saat yang sama ya harus gencatan senjata. Bagaimana persisnya ya. Israel harus mundur kemana, ke garis mana? Karena kan dia sudah bilang dalam 21 points itu di perimeter security antara Gaza dan Israel harus ada pasukan Israel. Ya kalau itu masih bisa dimengerti. Tapi kan sekarang yang sudah didudukin mundurnya pelan-pelan tahapnya seperti apa? Nah kalau itu terjadi bagaimana bukan demilitarisasi tapi disarmament, pelucutan senjata dari Hamas. Jadi kan dikasih amnesti. Ini kan ada stick and carrot. Senjata dilucutin Hamasnya dan diberikan amnesti kepada aktivis Hamas di lapangan dan dilindungi kalau mau exile keluar dari Gaza. Misalnya ke Palestina, ke Doha, ya, atau ke Turki atau ke negara lain. Ya, jadi bukan the politics of revenge, tetapi ada amnesti, tetapi harus ada pelucutan senjata. Nah ini yang belum tentu gampang, tetapi prinsipnya rakyat Palestina mendukung. Kan mereka dalam suasana yang terkapar, ada ancaman kelaparan, ada dislokasi yang massal, ada brutalitas perang yang dahsyat gitu. Kan pilihannya nggak banyak. Yang penting damai dulu, gencatan senjata. Nah kalau Hamas setuju dengan disarmament, maka setelah itu pertanyaannya siapa yang memimpin teritori Gaza itu? Kalau West Bank kan kita belum bicarakan. West Bank kan ada Palestine Authority yang Mahmud Abbas ini beda. Beda ya Bang. West Bank sama Gaza itu beda. Memang kalau West Bank kan Palestine Authority yang dulu Al-Fatah itu yang Yasser Arafat. PLO. Dan ini kan nggak akur dengan Hamas. Ini malah musuhan dengan Hamas, saingan. Sama-sama Palestina tapi kan saingan karena yang menang pemilu di Gaza itu Hamas. Tetapi Hamas ternyata menjadi radikal, militan sama dengan kaum radikal keras juga di Israel. Jadi problem terakhir ini beberapa tahun kan radikalisme dengan radikalisme, militansi dengan militansi. Jadi setelah Oslo Accord tahun 93 ini yang dapat Nobel Rabin, ya, Shamir, Yasser Arafat kan dapat Nobel perdamaian. Saya waktu itu masih mahasiswa begitu senang dengan. Tetapi kan Rabin kan dibunuh oleh kaum militan garis keras Israel yang kemudian ya sampai sekarang menjadi salah satu kekuatan politik yang Israel. Mainstream gitu loh. Padahal ini garis keras yang luar biasa. Nah, yang kita mau untuk jangka panjang adalah jangan kaum militan dan kaum ekstrim yang menguasai gelanggang politiknya. Kalau bisa adalah
kaum moderat. Nah, langkah pertamanya, fase pertama, kalau berhasil pertukaran tahanan, maka disusul fase kedua. Kan yang tadi, disarmament, mundurnya Israel ke perimeter Sampai mana? Perbatasan antara Gaza Israel yang menjamin keamanan Israel, tapi tidak menduduki Gaza. Nah, Gaza ini bisa dipimpin oleh dua. Kalau yang kemarin kan satu dari International Community, Board of Peace, Peace Board, pimpinannya Donald Trump, mungkin pelaksana hariannya Tony Blair, dan anggotanya para pemimpin negara atau menteri luar negeri atau utusan khusus dari berbagai negara Arab, termasuk negara Islam yang lain seperti Indonesia, barangkali Pakistan, mungkin India, Turki gitu. Nah, ini juga bisa PBB, ya. Jadi international community harus ada di situ dalam masa transisi, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun sambil memimpin rekonstruksi. Ini kan hancur berantakan, physical infrastructure, sekolah, rumah, air bersih itu kan, daerah pertanian. Nah, pada saat yang sama otoritas yang lain, yaitu otoritas lokal yang teknokratik non politis. Kalau Hamas kan memang politik nih, menang pemilu 20 tahun lalu gitu. Nah, sekarang harus teknokratik non politik. Jangan ada unsur Hamas lagi. Kalau ada unsur Hamas, Israel nggak bisa terima. Kalau ada unsur Hamas, ada kemungkinan kaum militan di Israel terpancing lagi, makin bergelora lagi, nggak ada selesainya. Ya, memang nggak enak dari segi Hamasnya, tapi it's the necessity of the ground. Kalau nggak begitu nih nggak selesai. Nggak, Israel nggak ada jalan untuk berkata bahwa oke deh, kalau gitu kita mundur. Kan kita intinya cari jalan bagaimana Israel mundur, karena kan dia nggak bisa dikalahkan dengan kekuatan. Hamas nggak bisa, apapun lah alasan dibalik kemarin Oktober perang kayak apa, itu soal lain. Fakta on the ground, Hamas tidak bisa melawan kekuatan Israel. That's it. Kalau nggak bisa, ya sudah. Karena apa yang paling penting rakyat Palestina, bukan Hamas. Rakyat Palestina, Gaza, terutama kita bicara Gaza. Bagaimana dia suatu waktu bisa berkembang menjadi 5 tahun, 10 tahun kemudian bisa sama dengan Dubai, sama dengan Doha, sama dengan Abu Dhabi. Itu kan perlu. Karena kalau ini selesai, Gaza selesai, kita juga bisa selesaikan West Bank, maka two-state solution-nya bisa jadi viable, jadi mungkin. Palestina menjadi negara merdeka yang dihormati, diakui semua negara. Indonesia juga sudah mengatakan, kalau itu Israel lakukan, Israel pun kita akuin. Sehingga salah satu sumber konflik Timur Tengah, ini kan juga ada kaitan dengan Iran, kaitan dengan Syria, ada Lebanon, ada kaitan dengan Irak. Kalau salah satu masalahnya selesai, mudah-mudahan in the long run, Timur Tengah itu jadi kayak Asia Timur, wilayah pertumbuhan ekonomi dan globalisasi yang menjadi contoh bagi banyak negara lain, Mel. Kan kalau nggak gitu ya bayangin 100 tahun lebih. Cairo Conference itu 1921. Balfour Declaration itu 1917. Cikal bakal nih dari kalau kita bisa tarik lagi 1000 tahun ke belakang. Kita bisa tarik 2000 tahun ke belakang masih bisa, Mel. Tetapi kan harus ada garis putusnya. Nah, mudah-mudahan Cairo Conference 2025 nih awal babak baru di mana 100 tahun orang lihat ke depan, baru balik ke belakang lihat tahun 2025 Kairo ini memang ternyata menentukan. Karena sekarang 100 tahun kemudian Gaza, West Bank, termasuk Israel dan wilayah yang kita sebut dengan Timur Tengah jadi wilayah globalisasi, wilayah pertumbuhan, wilayah perdamaian, kebudayaan, filsafat yang tinggi. Itu kan bagus banget. Atau mungkin ada Pax Arabica. Pax Arabica, bisa aja. Pax Arabica, Pax Americana, Pax Britannica, Pax macam-macam. Siapa tahu, gitu loh. Ya, mudah-mudahan kita kan berharap yang baik dari kemanusiaan di muka bumi ini, gitu loh. Betul, Bang. Sebelum kita lanjut, Bang, saya mau kasih rekomendasi tempat asik nih buat teman-teman Freedom. Ada Perpustakaan Umum Freedom Institute di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tempatnya nyaman, dingin, asik, koleksi buku lengkap dan selalu update. Dan yang paling penting gratis. Bisa baca
buku sejarah konflik Palestina. Betul, tentang Winston Churchill juga ada. Konferensi Kairo. Lawrence of Arabia juga ada. Lawrence of Arabia. Makanya selain itu ya buku filsafat, buku sejarah ya ekonomi, memperluas banyak. wawasan. Betul, ekonomi, makanya pas politik. banget buat kalian yang mau ngadem sambil nambah wawasan. Perspektif kehidupan. Betul banget. Oke, lanjut Bang. Lanjut, Palestina Israel. Palestina Israel. Ini kan tapi juga mungkin di tricky-nya itu adalah kan Hamas juga pasti nggak mau nih lucutin senjatanya. Ya Dan kalau juga menurut saya Israel juga pasti nggak mau dia ini kalau Ya. Hamas tinggal kan beberapa komentar rakyat Palestina kan penting. Kali ini Hamas harus memperhatikan nasib mereka, jangan cuma kepentingan organisasinya. Karena faktanya kan dia nggak bisa mengalahkan Israel, dia kalah perang lah kalau ini terdesak gitu loh, nggak bisa ngelawan. Kalau dalam perang kan you either win or die. Nah ini kan nggak sedrastis itu dalam pengertian tawarannya kan ada amnesti, boleh exile dan dilindungi karena amnesti kan. Tetapi jangan lagi menjadi satu kekuatan militer. Itu yang paling penting tuh. Karena itu yang kalah oleh Israel sekarang kan, yang terdesak terus dan korbannya collateral damage-nya luar biasa, 60.000 orang Palestina gitu loh. Nah, orang Palestina sendiri berkata bahwa kami mau damai kok. Kami mau hidup dengan normal kok. Syukur-syukur bisa punya negara sendiri, tapi most importantly anak-anak kami selamat, hidup, sekolah, bisa makan, bisa kembali normal. Setelah itu silahkan para politisi, para pimpinan mengatur bagaimana bagusnya ke depan. Nah sekarang kan pertanyaannya buat organisasi seperti Hamas, what are you going to do? Rakyatmu sekarang menuntut hal seperti ini, apapun, siapapun yang salah, it doesn't matter right now. Mereka mau hidup dulu. Kalau mereka seperti ini sekarang sudah 2 tahun loh, dengan korban yang begitu brutal, begitu tragis, begitu dramatis. Mereka bilang you want to live. Hamas ini kan sebuah organisasi gitu loh. Nah kalau sudah begini organisasinya harus mengalah. Toh untuk jalannya kan diberikan cuman disarmament. Iya kan, nggak ditangkepin, malah dikembalikan tawanannya gitu loh. Jadi reasonable terms given the circumstances. Kan you make peace with your enemy. Itu kan prinsip perdamaian. Kita nggak make peace dengan kawan sendiri gitu. You make peace with the enemy. Enemy-nya kamu nggak bisa kalahkan. Rakyatmu sekarang mau hidup. What is the choice? Nah sekarang berundinglah baik-baik. Tentu saja dalam perundingan bisa tawar-menawar kan. Namanya juga perundingan. Yang penting fase pertama kan. Tukar-menukar tawanan dulu. Gencatan senjata supaya rakyatmu bisa hidup. Rakyat Palestina, rakyat Gaza bisa hidup dalam pengertian itu. Kemudian ada otoritas, sebenarnya bagus sekali international community masuk. Supaya Israel nggak bisa semena-mena lagi sembarangan ada penyerangan dibalas retaliasinya 100 kali lipat lebih drastis, lebih brutal gitu loh. Ya mau cari siapa yang salah, siapa yang benar dalam kondisi itu kan sudah susah, Mel. Iya. Ya. Jadi kalau ini sekarang stop kekerasan, stop agresi, stop peperangan, rakyat biar dapat ruang untuk hidup. Nah, para pemimpin termasuk Hamas bicara, what is the viable option? What is the most reasonable option? Ya, Israel juga harus mengalah dalam pengertian wilayah yang dia dudukin dilepas, dia mundur ke perimeter keamanan. Kemudian sekarang kita belum bicara atau Israel belum bicara tentang solusi 2 negara. Secara politik jangan sekarang. Karena sekarang ini problem yang utama kan gencatan senjata. Tapi kan Trump sudah ngomong, Macron sudah ngomong, seluruh pemimpin yang dulu belum bisa mengakui Palestina. Kalau Oslo Accord yang Rabin, yang Peres, yang Yasser Arafat, itu kan pengakuan Israel pada Palestina, PLO itu loh, yang kemudian menjadi Palestina Authority. Kan itu waktu itu membangkitkan harapan, tapi ternyata harapannya agak pudar setelah 30 tahun, Mer. Nah sekarang ada harapan baru, ada international community, ada perwakilan masyarakat sipil Palestina yang memimpin Gaza, teknokrasi. Nah biarkan ini matang dulu, ya. Hamas harus berkorban ya.
Demi rakyat. Disarmament demi rakyatmu gitu loh. Terbukti kamu nggak bisa ngelawan juga. Iya kan? Bisanya nyerang sekali dihajar 100 kali lebih keras. Buat apa gitu? Iya. What is the end point of the game kalau itu? Oke Bang, ini tapi apakah perdamaian yang dihasilkan misalnya nanti dari tekanan eksternal ya, kan international community itu bukan dari rekonsiliasi sejati antara Israel bisa bertahan lama? Ya tidak ada yang disebut dengan rekonsiliasi sejati, itu kan cuma mimpi. Yang penting ada kesempatan untuk melakukan rekonsiliasi. Bagaimana hasil akhirnya tergantung banyak pihak. International community, rakyat di Gaza, rakyat di Israel. Kan banyak banget, 70% rakyat Israel sekarang menerima proposal perdamaian itu. Mereka juga mau damai. Siapa sih? Capek ya. Capek dong. Sebentar ada perang, ada sandera, ada penculikan, ada pembunuhan. Buat apa gitu loh. Jadi modal untuk kesana ada karena rakyat Palestina di Gaza, rakyat Israel yang capek juga dengan peperangan gitu. Kita juga capek. Kita pun yang mengikuti dari Nusantara kan capek juga baca. Dan kalau kita hidup 100 tahun terakhir, 100 tahun kita baca koran perang melulu Perang di itu situ. terus ya, betul. Tahun 67, tahun 73, belum lagi intifada gelombang 1, 2, 3. Jadi it's about time for peace. Memang cara berpikirnya harus baru, Mel. Nggak bisa lagi cara berpikir lama. Ini kartu baru. Sekali lagi, yang paling penting adalah rakyat Palestina di Gaza, kaum moderat, rakyat Israel yang mau damai, yang mau memberi kesempatan kepada rakyat Palestina untuk juga hidup dengan baik, maju, kalau bisa dengan negara sendiri yang merdeka, yang membanggakan dan saling menghormati antara Palestina dan Israel. Itu kan tujuannya. Kalau nggak gitu terus mau apa? Mau perang terus? Kan itu yang jadi masalah. Ternyata 100 tahun nggak selesai itu. Iya, benar-benar. Ya. PBB membagi 4 tahun 1947. Bagi 2 nih, nggak selesai juga. Iya. Memang perdamaian itu nggak datang dalam semalam. Nggak datang dalam Langkah semalam. kecil tapi berarti. Ini yang kita mau, langkah kecil. Kairo Conference kedua nih tahun 2025 mudah-mudahan membuka sebuah peluang yang lebih besar, lebih bagus, lebih berjangka panjang dampaknya bagi perdamaian bukan hanya di Palestina Israel tapi juga di kawasan Timur Tengah yang dilalah sering bergolak. Untungnya ada model-model pembangunan dan kemajuan. Ya di Dubai, di Qatar, di Uni Emirat Arab secara keseluruhan, sebagai Arab Saudi, kan putra mahkotanya bagus sekali sekarang. Dan sekarang Syria juga udah mulai selesai. Mudah-mudahan Iran juga berubah. Ini kan sumber masalah juga sejak tahun 79 kan, revolusi Iran gitu. Saya juga, aduh, ingat sejak masih SMA, Mel. Revolusi dulu. Ada saatnya untuk membangun damai dan melihat kemajuan ke depan. Saya kira itu pesan kita kepada teman-teman saudara-saudara kita di Palestina dan di Israel. Semoga harapannya tidak padam. Semoga kita doakan, kirimkan harapan dari Nusantara, dari Jalan Malabar. Oke, baik, terima kasih Bang Kelly. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian Top News Freedom Institute. Sampai jumpa.